Oke, materinya kan tadi saya sudah berikan ke Kakak, masuk ya Kak ya, Kak Rizky ya? Masuk, kita lagi coba putar slide-nya ya Kak ya. Oke, sambil sebelum itu dibuka, saya mau teman-teman di sini. Ini ada berapa orang tadi? 15 ya. 23 sekarang Kak. Oke. Jadi gini, manggilnya apa nih? Adik-adik ya? Ada Saya paling tua nih di sini. Oke. Jadi gini adik-adik sekalian, namanya mau bekerja ya, kan banyak yang suka bilang nih bahwa bekerja itu sulit, cari kerja itu susah gitu ya. Sebenarnya bukan masalah susahnya sih, cuman kalau kita tahu caranya itu biasanya akan jauh lebih mudah gitu. Malah nanti jadinya malah lebih menyenangkan. Malah kadang-kadang udah kerja pun masih nyari-nyari. Bener ya Kak Rizky ya? ya. saking senangnya, saking senangnya mencoba segala sesuatu ya kan Kak? Iya. Nah jadi sebenarnya nggak usah ditakutin. Cari kerja itu aja ya, karena pada dasarnya gimana pun semua ditentukan sama yang di atas ya kan. Setuju. Nah cuman sebelum kita mencari kerja, satu hal yang kita harus tahu pasti itu bahwa apa sih kekuatan kita, apa sih kita tuh maunya apa. Nah di sini kita bicara masalah passion ya kan. Passion kita tuh apa sih, maunya kerjanya seperti apa, maunya kantornya kayak gimana, maunya kerjanya yang apa, itu sudah harus diketahui dulu. Jadi jangan nanti kerjanya asal ngelamar gitu ya. Kalau asal ngelamar tidak sesuai dengan yang dimaui, nanti akhirnya kerjanya nggak akan lama tuh biasanya gitu. Terus pasti kerjanya ada aja masalah yang dihadapin di sana. Nah, kemudian yang kedua yang penting juga adalah bahwa setelah sudah tahu maunya apa, sebentar. Nah, kedua lagi kalau sudah tahu mau kemana gitu ya, harus ngerti diri pertama atau kelebihan. Nah, atau juga satu lagi kelemahan. Kan sering gini ya, mungkin ada yang sudah pernah wawancara, terus suatu wawancara ditanyakan, kelebihan Anda itu apa saja? Pasti banyak banget ya disebutnya ya, saya itu rajin, saya itu gini. Tapi ketika langsung mikir dulu gitu, karena apa? Takut ya, takut menyampaikan apa sih kelemahan Anda gitu. Tapi sebenarnya maksud saya di sini, kenapa harus tahu kelebihan dan untuk mengetahui di mana tempat yang paling cocok buat Anda bekerja. Maksudnya di situ. Ya, jadi jangan sampai udah kerja tapi lama-lama nggak nyampe 3 bulan, 4 bulan keluar. Oh nggak nyaman, jauh, gini, dia pergi pabriknya gini, kantornya gini, gitu kan. Kalau kalian nanti sering keluar masuk kerja, CV-nya jadi jelek, gitu kan. Nah, jadi nanti kok ini orang kerja nggak pernah tahan ya dalam satu perusahaan, nanti dibaca CV-nya kan kayak gitu. Dianggapnya kayak kutu loncat ya. Jangan. Jadi makanya saya bilang yang pertama kalian harus pikir dulu deh, merenung sebentar, pikirin apa sih passion saya tuh pengennya kerja yang kayak apa, ya kan. Terus pengen juga apa sih kelebihan saya yang bisa saya jual secara positif ya. Terus apa sih kelemahan saya di tempat kerja gitu. Misal Anda tidak tahan panas, tapi kerja di pabrik yang mesinnya panas-panas, nanti malah alergi. Ada loh, jangan salah ya, saya pernah ketemu orang, dia tailor di sebuah bank, dia kerja nggak nyampe 6 bulan, karena ternyata dia itu alergi terhadap bubuk-bubuk uang itu. Jadi suruh tubuhnya gatal-gatal, lalu timbullah bentolan-bentolan, sampai akhir terpaksa dia harus mengundurkan diri karena itu. Nah itu perlu dipertanyakan juga. Nah, oke. Nah, ini kan sudah mulai dilihat ya, sudah mulai dibuka sama Kak Rizky. Jadi sebenarnya kalau udah mau cari kerja tadi sudah tahu passionnya. Yes? Kenalan dulu dong. Kayaknya profil kakak Iya, lupa. ngoceh aja ya. Aduh lupa. Ya Allah, benar. Jadi gini teman-teman, saya temannya Kak Rizky, saya udah biasa di dunia rekrutmen ya. Dari tahun 1967, itu sekitar 22 tahun yang lalu. Wow. 23 tahun yang lalu. Tahun ya. Saya sudah interview
23 tahun Kak. Saya interview orang udah dari tahun 97 tuh masih saya baru baru keluar kuliah itu. Oh, Nah, tapi kenapa? Karena saya kerja di konsultan rekrutmen memang. Jadi tugas saya itu cuma dua sih Kak, cari klien sama cari kandidat. Cari klien, cari kandidat, cari klien, cari kandidat, gitu kan. Jadi saya terbiasa interview, saya terbiasa baca CV, saya terbiasa juga telepon-telepon orang buat jualan ya. Memang pekerjaan saya waktu itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sales, ya, tapi juga dengan rekrutmen karena saya cari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tapi saya carikan tenaga kerjanya. Gitu. Kayaknya kok kayak kesannya kayak biro jodoh banget ya. Ya kan sih gitu kan. Nah, iyalah kan. Cuman setelah 2 tahun di sana, saya udah mulai merasa bosan lah ya. Kok kayak kerjanya gini gitu. Pengen belajar sesuatu yang baru. Akhirnya saya mulai terjun ke dunia HRD. Ya, nah saya dari tahun 99 saya sudah jadi junior manager HRD di satu grup company. Kemudian akhirnya dari situ ya sudah lang-lang buana antara dunia HRD, dunia rekrutmen, konsultan saya balik lagi. Sampai akhirnya kemarin tahun 2013 saya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan rekrutmen, gitu ya. Dulu klien pertama saya itu Kereta Api Indonesia, Kak. Jadi kliennya Rektra ya. Jadi saya mendirikan perusahaan namanya Rektra sampai saat ini. Nah, itu kita tugasnya dua, rekrut orang satuan sama rekrut orang secara masif. Nah, waktu dengan kereta api kita itu secara massal ya. Nah, lalu setelah dari kereta api kita juga bantu di Angkasa Pura, kemudian kita juga bantu di Kementerian Perhubungan. Itu boleh ngikutin di mana Pak Jonan melangkah aja. Gitu. Nah, kemudian pokoknya Pak Jonan jadi direktur pertama kali di KAI kita dipanggil, terus beliau jadi menteri kita dipanggil lagi gitu kan. Nah akhirnya grup-grup besarnya KAI ikut kita semua kayak Reska, terus kereta api wisata seperti itu. Waktu itu Kak kami banyak merekrut teman-teman dari lulusan SMA sebenarnya ya SMA. Jadi itu sebenarnya sih energinya lebih asik sih gitu ya, lebih seru gitu. Nah dibandingkan yang udah senior sih Kak gitu. Nah kenapa? Karena ada dunia pembelajaran juga ya, ada dunia kita bagaimana bertemu dengan teman-teman yang jauh lebih banyak di luar Jakarta lah. Karena saya sering traveling. Karena saya rekrutmen nggak cuma di Jakarta sebenarnya gitu. Nah, BUMN satu lagi yang sama kita itu adalah Sarina. Waktu itu Sarina jadi buka-buka toko di bandara. Jadi intinya ya, saya dikenal di dunia di luar sana, di LinkedIn dan juga Kak Rizky kenal selama ini saya ya headhunter. Saya rekruter. Sebutnya konsultan rekrutmen gitu ya Kak ya. Gitu. Padahal saya juga bisa bikin event ya, saya suka bikin event kayak seminar, training, workshop gitu. Kayak kemarin kita baru keliling sama fintech ya. Nah jadi karena memang dunia saya ini adalah merekrut orang dan juga mendidik mereka terus menyalurkan. Sebenarnya seperti itu, polanya seperti itu ya. Jadi makanya saya selalu memberikan training di kampus-kampus untuk mengajarkan mereka gimana sih mencari kerja dengan benar. Gimana sih untuk biar bisa memenangkan persaingan di dunia pekerjaan itu kayak apa gitu ya Kak ya. Karena sekarang ini kan yang tadi Kak Rizky bilang di awal gitu, persaingan kita udah bukan dulu kita dengar angkanya 6 juta, 7 juta gitu ya. Sekarang kita udah ngomongin VUCA, kita udah ngomongin apalagi lah Pak Kak ya. Semua kayaknya seluruh negara Asia pun kita udah bebas masuk kan Kak, ya kan? Jadi saingan kita bukan cuma Indonesia, saingan kita udah sampai keluar-luar, gitu. Karena ada yang bilang, gue tuh tenaga kerja Cina, banyak tenaga kerja Cina. Jangan salah, bukan cuma Cina, Filipina masuk, ya kan? Mana dari Thailand masuk, ya kan? Nah, sebenarnya persaingan kita dengan yang di luar itu ya Kak, persaingan kita cuma satu sebenarnya, bahasa itu kelemahan kita. Mereka bisa berbahasa Inggris, kita enggak. Sulit. Jujur selama saya merekrut orang untuk sampai di level tertinggi pun Kak, jarang menemukan orang yang langsung bilang saya siap berbahasa Inggris atau mungkin bahasa Inggris lancar. Enggak, mohon maaf, enggak. Saya nggak bisa bilang seperti itu. Tapi orang itu mulai tahu
Bahkan ada yang sampai ngomong ke saya begini, "Ibu, saya mau siap kerja apa aja, yang penting tidak berbahasa Inggris Wah, dan tidak jualan." iya. Gitu. Padahal Iya, padahal ya Kak ya, siap. kita ini kan dimulai dari jualan ya. Betul betul betul. Iya kan? Iya. Posisi dan saya itu ya walaupun kita trainer gitu ya Kak ya, Iya, betul. kita itu juga mendevelop people, kita cari orang, kita salurkan, tapi kita juga jualan, Betul. ya kan? Mhm. Nah, gitu. Saya bukan pembicara seperti ini, saya orang yang pemalu, nggak pede, nggak percaya diri. Tapi ya mau nggak mau, kerjaan saya begini ya, beginilah yang saya lakukan, saya harus jualan. Saya harus bisa bicara dengan orang lain, gitu. Makanya saya ikut di beberapa komunitas, sama kayak Kak Rizky juga, dia ketemu sama orang-orang yang saya bisa belajar langsung gitu. Pokoknya intinya jangan pernah berhenti belajar deh. Nah itu sekilas tentang saya. Nah jadi sekarang saya itu sejak 2013 ya Kak, saya sudah mulai merancang satu program yang namanya Smart Job Seeker. Yes. Dan ini saya kampanyekan. Maksud saya ke kampus-kampus itu ingin mengajarkan teman-teman bukan cuma kuliah, tapi begitu dia lulus kuliah, dia sudah tahu dia mesti ngapain. Teman-teman SMA yang mungkin belum bisa melanjutkan kuliah, nggak apa-apa. Begitu lulus SMA kalian sudah siap gitu. Saya mesti ngapain, gitu. Nah itu makanya impian saya sih sebenarnya Kak sampai sekarang ini pengennya sih keliling semua kampus ya, semua sekolah-sekolah SMA, SMK itu untuk ngajarin gimana sih caranya melamar itu yang enak tuh gimana sih gitu. Nah. Jadi jangan takut melamar kerja. Kebetulan gitu. Sekarang udah nggak zaman KKN ya Kak ya. Ya Kak, gimana Kak? Ini sudah 28 orang nih Kak. Memang rata-rata kita setiap webinar tuh banyak ada 28. Nah kebetulan teman-teman juga nih banyak teman-teman yang ada yang masih kuliah, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada juga yang sudah kerja. Nah jadi teman-teman ini kita beruntung banget ya Kak Cat nih alhamdulillah mau meluangkan waktunya untuk sharing nih sama kita. Seperti yang kita tahu tadi Kak Cat sudah mengenalkan profilnya 23 tahun itu sudah tahu ketemu dengan berbagai macam interviewer berarti Kak ya pencari kerja tuh udah. Iya. Dan tips yang tadi sebelum kita ke materi Kak Cat, tips yang tadi saya dapat dari Kak Cat yang pertama adalah anak-anak muda kita harus mau untuk belajar bahasa Inggris. Ya, itu modal awal. Yang kedua, tadi intinya kita menjaga keahlian ya Kak ya, keterampilan. Betul. Yang kedua kan gini Kak, sebenarnya maksud saya tadi bahasa Inggrisnya pun menurut saya bukan bahasa Inggris yang cuma kayak kan sekarang bahasa Inggris banyak apa sih dulu Kak istilahnya bahasa Inggris Jakarta Selatan ya. Katanya begitu ya. No. Tapi harus bahasa Inggris yang betul. Belajar aja dari YouTube gitu ya, atau dari mana kan bisa ya Kak ya. Belajar kalau interview dalam bahasa Inggris seperti apa, jawabnya bagaimana gitu ya. Kenapa saya mengatakan begini? Karena mau nggak mau Kak, kita sudah di era teknologi ya Kak ya, bener kan? Nah, era teknologi ini bahasa Inggris paling utama sebenarnya. Kedua, tadi saya sampaikan, pasar persaingan kerja kita bukan cuma di Indonesia, tapi juga sudah sama yang asing-asing lain dari luar negara kita. Bayangkan, belum lagi teman-teman kita yang dalam 2 bulan ini akhirnya mengalami 2,7 ya Kak ya, kemarin data dari Menteri Tenaga Kerja 2,7 juta jiwa sudah di PHK. Jadi ya kita harus sama-sama belajar bersaing dengan sehat ya. Sehatnya gimana? Yaitu tadi bisa bahasa Inggris. Kedua Kak, yang paling penting sih Kak, selain keterampilan tadi, sebelum ke keterampilan itu saya pengen harus tahu juga nih, saya maunya apa, passion saya apa, benar nggak Kak? Karena gini, begitu udah tahu passion, saya maunya apa, pasti udah tahu dong, oh saya mau kerja di sini, saya pengen kerja yang seperti ini. Itu sudah tahu mau kerja seperti itu, otomatis dia harus menginvest dirinya sendiri. Artinya gini, menginvest bukan cuma tentang duit ya, contoh, dia bisa dan belajar online sekarang banyak ya Kak ya, tutorial ya Kak ya. Terus jadi di rumah tuh jangan cuma diem aja, harus tetap belajar juga. Kemudian yang kedua, mencoba menambah pengetahuan gitu. Apa nih di dunia yang saya mau nih apa? Katakan dunianya marketing. Ingat, marketing dan sales beda ya, nanti kita belajar lagi di situ. Marketing kan tidak berhubungan langsung dengan customer, tapi mereka belajar strategik.
silakan buka-buka di Google, di YouTube. Marketing itu strategic marketing ada apa aja sih? 4P itu apa aja sih? Misal ya. Kalau sales, mau belajar sales gimana sih kalau nego sama orang, belajar bertemu orang baru seperti apa, membangun percaya diri seperti apa. Aduh, banyak deh ilmunya di internet ya Kak ya. Betul. Tinggal dipilih aja. Nah, yang penting tahu mau kerja sebagai apa dulu. Setelah itu baru belajar. Nah, kalau udah belajar, jangan lupa sering-sering aja belajar di komunitas nih Kak. Kan banyak sekarang komunitas ya. Kenapa komunitas? Karena di komunitas itu kita belajar dari praktisinya. Benar ya? Betul Kak. Mungkin kita pengen misal jadi apa ahli saya nggak ngerti di dunia teknik apa lah, misalnya IT deh Kak ya, di dunianya saya ini Kak bukan orang IT, tapi saya tahu dunia full stack itu apa, backend itu apa, front end itu apa. Yes. Kepaksa Kak. Kepaksa kenapa? Karena klien saya banyak yang minta posisi itu Kak. Jadi saya harus tahu tuh apa sih yang dulu saya pikir website itu ya cuma website. Akhirnya saya belajar, oh ternyata ada front end-nya, ada back end-nya, ada full stack, ini apa. Dari mana saya tahu? Saya belajar dari orang-orang IT. Saya tanya-tanya tuh gitu. Bang, bedanya front end apa, back end apa? Belajar aja, tanya. Itu maksud saya tadi. Gabung dengan komunitas, cari practitioner-nya, belajar dari mereka. Gitu. Nah, kalau udah tahu itu, baru deh kita lihat slide saya tuh. Ya. Nah, sekarang yang paling pertama, bikin apa tuh Kak? Membuat surat lamaran. CV yang baik. Ya, tapi sebenarnya coba deh Kak, digeser lagi deh Kak, digeser dulu. Jadi sebenarnya dalam proses lamar kerja, nih kan tadi saya bilang tuh, cari kerja memang susah, tapi jika tahu caranya jadi kerja tuh menjadi lebih mudah. Kadang-kadang malah asyik, ya kan Kak? Malah penasaran, yang itu gue belum lamar, ini belum ngurus. Gitu biasanya. Udah kerja aja nih kadang-kadang. Kalau ada lowongan nyoba lagi ya kan Kak? Ya, coba geser lagi Kak. Siap. Di melamar kerja itu sebenarnya ada 5 proses. Coba yang pertama itu baca iklan dulu kan biasanya ya. Baca iklan, hati-hati nih baca iklan ya. Banyak sekali sekarang penipuan-penipuan terjadi karena iklan kerja yang tidak dibaca dengan detail. Ya, saya sering banget dikirimin, Bu ini bohong nggak? Bu ini benar nggak? Bu ini nggak? Nah, tapi saya ajarkan. Yang kedua setelah baca iklan, pastikan yang kedua itu kita bikin apa Pak? Kak yang kedua bikin surat lamaran kerja ya Kak ya. Nah, bikin surat lamaran. Surat lamaran pun sekarang sudah berubah, tidak seperti zaman dulu ya. Yang sekarang nanti ada yang lebih bagus nanti saya ajarin. Setelah bikin surat lamaran, bikin apa lagi yang mesti siapkan? CV, ya, resume. Nah, habis resume, nanti saya ajarin lagi yang keempat tentang interview, kalau nggak salah. Wawancara. Nah, yang kelima itu, kalau udah keterima, itu adalah masa orientasi. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu deh, coba. Jadi ini ada 5 proses ya, yang sering kali terjadi. Yang pertama iklan kerja. Nah, hati-hati ya. Di iklan kerja, baca dengan detail pekerjaannya dulu. Bayangkan dulu, pekerjaannya itu kayak apa ya ini ya. Bayangkan dengan pikiran kalian, cari di internet, ini apa sih kerjaannya. Kadang-kadang sekarang nama-nama pekerjaan udah mulai banyak yang aneh-aneh ya Kak ya. Yang tidak seperti zaman dulu Kak Rizky ya. Dulu kita cuma apa produksi itu ya Kak ya. Sekarang ada apa? Ada social media activation, ada digital marketing, kan ada SEO. Mana ada zaman saya dulu Kak, itu mah nggak ada gitu. Nah, zaman saya juga kalau nggak nah sebenarnya kalau teman-teman mau, saya lagi ngajar. Nah kalau teman-teman bisa lihat nanti ya, sebenarnya kalau di dalam pekerjaan itu sudah tahu mau kerjanya apa, nah nanti bisa kelihatan tuh, oh kayak gini tuh gambaran kerjaannya, cari ya di internet. Kemudian tanya, Anda baca, kalau biasanya di iklan tuh kadang-kadang ada job desk-nya ya Kak ya, tapi ada yang nggak ada. Kalau yang nggak ada, dicari aja kira-kira di internet itu kayak apa sih kerjaan ini. Gitu. Terus yang ketiga, kualifikasinya sesuai nggak? Contoh gini Kak, pernah kejadian nih teman-teman ya, kita cari lulusannya minimal S1. Nah yang melamar SMA, aku pasti nggak dipanggil. Yalah, dicarinya kan minimal S1 gitu ya. Nah atau minimal tingginya 165.
ternyata dia tingginya cuma 155 gitu. Itu saya sering nemuin kayak gitu tuh. Sayang, nggak usah dilamar, cari aja yang memang kualifikasinya sesuai. Yang keduanya Kak, itu pekerjaannya ya. Kemudian yang berikutnya dicek lagi itu perusahaan. Kan seringkali tuh Kak ya, perusahaan itu kan teman-teman nggak tahu nih, ini perusahaannya apa sih, ya kan Kak? Saya gambarannya gitu. Nggak apa-apa, cari tahu aja, cari tahu di dalam internet juga. Ini perusahaannya aman nggak? Perusahaannya kayak apa sih? Dia produksi atau jasa? Dia punya cabang nggak? Kenapa cabang? Takutnya saya nanti cabangnya itu terlalu jauh. Anda begitu melamar, taunya taruhnya di Rion misalnya. Nanti nggak mau, ya kan? Pelajari perusahaannya. Saya hilang Pak. Nah, selain perusahaan, coba lagi. Boleh Kak, itunya iklan. Nah, terus bisnisnya sudah ya, produksi atau jasa. Kondisi perusahaan. Seringkali kadang-kadang muncul begini ya Kak, kalau kita di Google kita nyebut satu nama PT, kalau PT itu memang bermasalah, itu beritanya berita masalah dia semua, benar nggak? Betul. Gitu kan? Betul. Nah, betul. Nah, kemudian jangan lupa juga cek alamat. Pernah nih ada yang kirim WhatsApp saya, Bu, ini lamarannya bener nggak ya? Kok alamatnya nggak ada nih, gitu. Saya bilang, masa coba dilihat lagi di bawah, ada alamatnya kecil sekali. Kita ketik di Google, pakai Google Map, itu ternyata pom bensin. Itu pernah kejadian kayak gitu. Wow. Jadi hati-hati ya. Ada juga yang seringkali pakai alamat email yang salah. Jadi pernah begini Kak kejadian. Ini iklannya mantan klien saya gitu ya. Ternyata ditulis alamatnya di situ, posisinya banyak tuh Kak, banyak banget. Terus kemudian kok lucu ya, yang dia minta tuh umurnya dari 18 tahun sampai 50 tahun. Nggak mungkin kayak gitu. Iklan-iklan tuh nggak mungkin kayak gitu. Iklan itu harus dia lebih spesifik biasanya sih. Kemudian yang ketiga lagi, cek lagi juga apa sih alamat emailnya itu benar apa enggak. Contoh alamat email perusahaan. Oke, alamat email itu waktu itu hari itu tuh memang alamat perusahaan, tapi bukan itu alamatnya Kak. Jadi misalnya harusnya .com gitu ya, dia tapi hari itu kok bedanya nama PT-nya kok ada .co.id, itu alamatnya nggak tahu kemana gitu. Hati-hati ya, itu beda-beda sih. Mendingan kembali saya bilang research. Jadi setiap ada iklan kerja dibaca dengan detail, di research dulu sebelum dilamar. Itu penting banget research, mencari tahu. Jangan sampai ntar dapat surat-surat dari travel itu ya Kak ya, yang harus bayar 4 juta 5 juta buat terbang gitu kan. Itu kan. Nah itu strateginya mereka begini Kak, itu surat biasanya dikirimkan ke korban sekian jam sebelum closing. Jadi kondisi korban dalam kondisi panik, benar nggak Kak? Betul. Dia lagi desperate banget, ingin banget kerja, terus ada yang kirimkan seperti itu. Jadi dikasih waktu cuma dari sejak dikirim sama terakhir transfer itu paling cuma sekitar 3 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam, nggak sampai 4 sih biasanya. Jadi saking paniknya itu pasti kekirim, gitu Kak, ya kan? Itu pintarnya mereka situ. Nah, dokumen, hati-hati ya teman-teman ya. Dokumen yang dikirimkan, apalagi sama pakai email, itu diperhatikan. Apakah memang semua dokumen harus dikirim? Di iklan itu kadang-kadang disebut, atau kalau nggak disebut, dia nggak usah dikirim. Simpelnya gitu aja. Kalau dia sebut, berarti kan itu wajib, kudu, mesti, harus. Ya kan? Tapi kalau dia nggak sebut, berarti sebenarnya nggak penting-penting banget. Nanti kalau udah dipanggil wawancara, pasti mereka minta. Begitu biasanya. Ya, kenapa? Takutnya beratin. Karena begini Kak Rizky, saya sering baca email dikirimin ke saya, itu nanti dia kirimnya pakai Google Drive, misal ya. Kita pakai Google Drive-nya nggak bisa dibuka. Karena harus permission ya. Atau dia kirim kebanyakan, terlalu berat, akhirnya nggak kekirim, atau kalau dia kekirim, nggak bisa dibuka. Kan sayang, gitu ya. Jadi kalau cuma nggak minta dokumen, ya udah cuma CV aja. CV sama foto, biar jelas mukanya seperti apa. Nah, ada yang tanya, Bu, kirimnya pakai tulisan tangan apa tulisan tertulis biasa? Biasanya kalau dia minta tangan, dia akan tulis. Kirimkan pakai tulisan tangan. Tapi kalau dia nggak minta, kirim pakai ketikan aja.
gitu. Kenapa dia minta pakai tulisan tangan? Biasanya dia udah pakai grafologi sih. Mungkin ada punya grafologer tim ya untuk baca surat lamarannya itu. Oke, itu iklan ya. Coba nextnya Kak. Nanti biar lebih digali pas di pertanyaan ya Kak ya. Tanya Siap. jawab ya. Siap Kak. Sesuaikan kualifikasi pekerjaan dengan kualifikasi diri ya. Jangan memaksakan diri deh. Rugi, jelas harus rugi. Ini contoh rugi begini. Yang saya tahu satu paket lamaran itu tuh sekitar kalau kita fotokopi, kita cetak foto dan yang lain mungkin 15 sampai 20 ribu belum plus ngirimnya gitu ya. Tapi ternyata nggak memenuhi kualifikasi kan sayang, ya enggak? Jadi teman-teman ya, tolong dilihat gitu. Jadi kemudian lagi kalau dikirimnya pakai email juga harus hati-hati untuk berat dokumen yang dikirim gitu. Dulu pernah kejadian begini Kak, saya walk-in interview di Jogja untuk kereta api Indonesia, saya lagi rekrut summer service ya, sama tiketing. Anak ini dari Surabaya, gitu. Dia nekat datang ke Jogja untuk ikut tes dengan KAI, dia melegokan lah emas-emasnya. Tapi tingginya itu cuma 155 Kak, standarnya 160 perempuan. Nah, jadi itu yang saya maksud, kalau dipaksakan, ya akhirnya rugi. Nggak usah dipaksain ya. Oke, coba nextnya kan Kak. Next itu bikin CV ya Kak. Surat lamaran dulu. Nah, surat lamaran. Sebenarnya kan surat lamaran itu kesempatan yang tepat banget untuk menjelaskan Anda itu siapa, Anda itu punya kemampuan apa, Anda itu punya pengalaman apa yang bisa memberikan sumbangan ke perusahaan. Sebenarnya surat lamaran itu adalah ya senternya sebenarnya ya Kak ya. Apa istilahnya kalau kita bilang tuh flyering-nya, promonya diri kamu itu ada di dalam surat lamaran. Karena surat lamaran itu biasanya di dokumentasi paling depan gitu. Kalau di badan email itu di badan ya. Surat lamaran di badan email, di dalam isian email, bukan di attachment. Ingat. Ya, surat lamaran bukan di attachment tapi di badan email. Kenapa? Karena yang pertama kali dilihat kita langsung dilihat ya itu. Kemudian dalam surat lamaran itu kan kata-kata gini, kesempatan untuk menjelaskan mengapa Anda ingin bekerja untuk perusahaan dan mengapa Anda adalah yang terbaik dari antara pelamar lainnya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bahwa surat lamaran itu sekarang udah nggak kayak zaman dulu. Dulu tuh kan begini ya Pak. Bersama ini saya yang bernama ini alamat PT lahir tanggal sekian gitu ya Kak ya. Kemudian ingin melamar posisi ini gitu dengan melampirkan ini nih. Bukan itu. Kalau kalian ketik di Google pasti dibilang gitu. Surat lamaran yang baik dan benar bentuknya gitu. Padahal enggak, sebenarnya yang benar itu ya yang berisi tentang siapa kamu. Coba Kak tolong di slide sedikit Kak. Di slide panas banget ya Bekasi. Oke. Coba kita lihat. Ups, kok salah. Bentar Kak. Coba lagi Kak. Jangan. Enggak di slip sedikit Kak. Diklik lagi Kak. Nggak ada lagi ya Kak? Bentar. Nomor satu. Nomor satu ya. Ya. Balik. Yang tadi lagi Kak. Please teman-teman yang mau play jangan dikasih. Yang ini Kak. Jangan dikirim. Surat lamaran super. Iya, oke. Balik ke yang tadi Kak, yang bulat-bulat coba Kak tolong. Ini Kak. Iya, oke. Nah, di nomor satu itu sebenarnya kan dibaca pertama kali berisi permohonan untuk diterima bekerja dengan menawarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki tadi ya. Yang kedua, alamannya diharapkan polos, tidak bergambar, tidak berbau, bukan surat cinta soalnya itu ya. Bukan surat yang harus dimodif-modif dengan indahnya, nggak usah disemprot-semprot. Kemudian itu biasanya kita bicara dengan font, mana font? Oke, fontnya tuh cari font yang mudah dibaca aja, kayak Times New Roman, Tacoma, Central Gothic ya, yang gitu aja. Dan biasakan di antara 10 sampai 11, jangan 12 deh, 12 tuh kegedean sebenarnya. 10 atau 11. Ini bahannya
Nah, itu kan banyak yang nanya, bukan bahasanya harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya sih prinsipnya jawab bahasa yang digunakan di iklan. Tapi contoh begini, kenapa sih perusahaan Cina, suatu saat saya pernah baca iklan perusahaan Cina bikin iklan bahasa Cina, karena dia mencari pelamar yang bisa berbahasa Cina, iya kan? Tuh. Nah, syukur-syukur bikin surat lamaran berbahasa Cina, gini ya. Kenapa ada bahasa Rusia iklannya? Karena dia cari orang seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika iklanan dalam bahasa Indonesia? Saya tetap sarankan cobalah menggunakan bahasa Inggris. Tetap. Nah, atau bahasa Indonesia tetap silahkan. Tapi kalau menurut saya di era sekarang ini, paling tidak karena sering kejadian Kak, klien-klien saya itu, contoh begini Kak, baru 4 hari yang lalu saya interview IT loh Kak, IT. Dia bikin surat lamaran dalam bahasa Inggris Indonesia, dicampur ya. Bahasa Inggris dia saya tes bisa gitu kan, tapi klien saya sudah keburu nggak percaya sama dia karena surat CV dia berbahasa Indonesia Inggris, jadi gitu ya. Jadi better bahasa Inggris sehingga mereka tetap tahu bahwa kita tuh sebenarnya bisa bahasa Inggris, mau sepatah-patah kayak mau sebenarnya kayak bahasa Inggris dulu, nanti begitu mau interview latihan ya. Oke. Nah kemudian coba Kak punten digeser lagi Kak. Untuk isian ini, coba sebentar lagi Kak, geser lagi Kak. Jangan saya kasih materi salah nih, coba sebentar lagi Kak. Oke, nah ini. Sebelum susun lamaran, satu, ya tadi saya bilang di awal, Anda harus mengenal siapa Anda. Cerita tentang siapa Anda, pendidikan Anda, dan kemampuan yang Anda miliki sesuai kebutuhan perusahaan. Dicoret-coret dulu nggak Bapak? Ya, kayak kita mau pelajaran bahasa Indonesia kan membuat rangkaian kata-kata, membuat rangkuman ya Kak ya. Nah, coret-coret dulu. Ceritakan siapa sih saya, pendidikan saya apa sih, apa yang saya miliki untuk kebutuhan perusahaan gitu. Coba yang kedua Kak, punten. Yang kedua, nih, mengapa Anda dibutuhkan? Tulis lagi. Teruskan tentang pengalaman yang telah Anda lakukan untuk diberikan kontribusinya. Jadi contohnya misalnya Anda melamar posisi sales. Anda pernah pengalaman jadi sales. Tulislah di situ. Ya kan, pengalaman sales apa, produk apa yang dijual. Tapi singkat aja ya, namanya ini surat lamaran soalnya. Kemudian yang ketiga, tentang sama tiga. Nah, temukan dulu nih, kenapa sih tertarik sama pekerjaan ini? Terus rancangan kalimat penutup yang baik ya, nanti kita ajarin. Mendorong perusahaan mengundang Anda untuk wawancara. Oke, coba Kak, slide satu, saya penasaran, ada paragraf kalau nggak salah. Bentar, Kak. Oh, belum. Oke, balik lagi Kak. Balikan lagi. Nah, jadi gini teman-teman, saya singkat kanan, kebetulan slide-nya masih yang lama nih, ada yang baru sih. Jadi sebenarnya di surat lamaran itu setelah teman-teman susun yang ini tadi sekarang ini, yang ada di depan ini adalah coret-coretan. Ya, tapi surat lamaran itu susunannya ada 3 paragraf saja. Jangan kayak yang tadi ya. Jadi paragraf yang pertama tentang Anda membaca iklan itu di mana, ya kan? Kenapa Anda melamar posisi itu dan kenapa Anda tertarik dengan perusahaan itu. Contoh misalnya begini, SR gitu atau kepadanya berdasarkan iklan Anda di job street misalnya ya, bahwa Anda membutuhkan posisi apa gitu, sales admin misalnya gitu kan. Saya tertarik untuk pekerjaan tersebut karena saya telah memiliki pengalaman sebagai sales admin selama 4 tahun dan saya melihat bahwa perusahaan Anda terus mengalami kemajuan atau apa. Seperti itu. Ya, nanti ya. Itu paragraf 1. Paragraf 2 itu harus berisi tentang kemampuan Anda, kelebihan Anda yang bisa Anda tawarkan untuk posisi yang Anda lamar di paragraf 1 itu. Makanya Kak, saya suka ajarkan sama orang-orang di luar sana, kalau bikin surat lamaran jangan sama untuk setiap lowongan yang dilamar. Kan beda-beda ya, misalnya sales gitu, dia mau ngelamar di sales atau dia mau ngelamar di promotion, oh dia mau ngelamar di marketing. Sebenarnya kan sama aja dunianya marketing dan sales ya Kak ya. Tapi kan beda apa ya, beda-beda lahan, beda-beda pekerjaan yang dilakukan. Industrinya juga beda-beda gitu.
ya. Jadi mendingan belajar dulu perusahaannya, belajar di research system. Maka saya selalu bilang kan, jangan lupa research terus, cari tahu di internet. Nah, kedua tadi sampaikan ya, kelebihan, kemampuan, apa yang bisa Anda tawarkan untuk perusahaan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, baru Anda tutup. Tutupnya nih kadang-kadang suka pada bingung gitu kan. Gimana Bu tutupnya? Ya udah tinggal diulang sebenarnya yang kedua. Jadi berdasarkan pengalaman saya tersebut di atas ya, dan juga untuk pengalaman kemampuan saya di atas dan juga pengalaman saya yang sudah selama 3 tahun ini, saya berharap saya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan Anda. Untuk itu saya terbuka untuk diskusi bersama, membahas tentang kelebihan atau kemampuan saya dan juga pengalaman saya. Anda dapat menghubungi saya di nomor ini. Gitu. Jadi ya, jangan lupa nomornya harus yang aktif. Jangan kasih nomor yang susah dihubungin. Aduh, capek hati baca gitu. Udah semangat nih kita baca begitu di telepon, teleponnya nggak bisa dihubungin. Gitu ya. Nah, jadi biasa nih Kak Rizky, saya suka susah ya ketemu sama kandidat tuh lucu. Tadi di telepon nggak bisa, kenapa? Oh ya Bu, sorry lagi main game. Nah, itu tuh lucu banget loh, karena kalau yang ini dia udah kayaknya black out ya, mungkin dia ini juga nggak tahu deh gimana. Nah, jadi fokus untuk nomor itu harus fokus kalau memang lagi cari kerja. Kemudian lamaran Kak, ya. Nah, nanti setelah surat lamaran sudah jadi, baru dibuat surat CV. Oh ya, surat lamaran usahakan ada foto, ya, foto kalian. Sehingga kalau nanti bercecer ataupun dokumennya lagi disusun kececer, itu bisa disatukan dengan CV gitu ya. Ini kita bicara yang digital dulu ya Kak ya. Kalau yang hard copy, saya sarankan jangan lupa foto itu selalu diberi nama di belakangnya, di lahan yang putihnya ini dikasih namanya. Jadi kalau dia jatuh dikumpulin, tidak tahu ini punyanya siapa gitu. Saya pernah kejadian soalnya Kak Rizky, ada yang nemu foto jatuh, kata tim saya ini fotonya si A gitu, saya taruh di situ, saya panggil wawancara, ya kan, ternyata orangnya beda. Nah, ada yang gitu kan, waduh gimana ini gitu. Karena kan kadang-kadang jujur kami ini Kak, kalau suruh cari untuk onliner kan kita pakai istilah apa sih yang sekarang sebenarnya sih udah Sarah nggak perlu lah kita pakai ya, seperti apa penampilan menarik gitu ya. Itu di iklan juga nggak ada. Di iklan jarang ada sekarang. Harusnya nggak boleh ada. Tapi juga gender ya Kak. Tapi kan kita sebagai headhunter suka ada petugas ya Kak. Ya kan? Bu, kudu yang gini, Bu harus yang begini ya gitu loh Kak. Jadi foto itu penting ya. Oke, sekarang coba geser Kak, itu kan surat lamaran. CV itu sebenarnya apa ya, bisa disebut rangkuman sejarah kehidupan kita, ya kan? Karena di situ ada rangkuman personality kita, ya kan? Rangkuman data kehidupan dari kita lulus sekolah, kita bekerja, keluarga kita, ya kan? Training yang kita ikutin, benar nggak sih? Gitu. Jadi saya sebut di sini CV adalah rangkuman pendidikan, keahlian, ini pengalaman ya, bukan pendidikan. Pendidikan, keahlian, dan pengalaman seorang pelamar untuk menyampaikan kualifikasinya. Gitu. Coba Kak, punten digeser lagi. Dulu saya pernah di Radio RRI Kak, kan saya sering siaran di RRI udah hampir 6 tahun ya, sebagai narasumber untuk dunia karir. Nah, saya pernah bikin acara judulnya Anatomi CV Kak. Anatomi CV. Itu yang telepon banyak, yang WhatsApp banyak. Bingung, kok ada anatomi, kok CV gitu kan. Oh ini lamaran Kak ya. Oke, nah ini kan mereka tadi saya sebut ya. Sebutkan paragraf 1 nih, catat nih. Pekerjaan yang Anda lamar, di mana Anda lihat iklan lowongan kerja, mengapa Anda tertarik dengan pekerjaan tersebut. Sehingga Anda tertarik untuk melamar karena perusahaan itu ya. Yang kedua coba Kak, langsung diklik aja. Kedua. Nah, rangkuman kekuatan Anda dan manfaatnya bagi perusahaan. Itu makanya tadi saya bilang Kak di awal kita teman-teman ya, jangan lupa nanti menulis dulu, merancang bangun dulu, sekarang dulu ya, nanti baru disusun yang baik. Sebutkan judul hal yang sesuai Anda, kompetensi pekerjaan yang dilamar. Oke, yang ketiga Kak, paragraf ketiga.
Ucapkan terima kasih atas tinggal cerita Anda dan ajukan kesempatan untuk dapat bertemu dan mendiskusikan kemampuan Anda. Ini yang saya sebut dengan surat lamaran super Kak Rizky. Udah bukan lagi kayak zaman dulu. Ini, karena di sini subtle poinnya adalah kami sebagai rekruter bisa membaca, oh ini dia orang yang gue cari, oh ini orang yang tepat nih, ini yang kita butuhkan, seperti itu. Nanti ditambahkan dengan sedikit seperti keywords, pernah belajar keywords ya, kata-kata kunci. Jadi kata-kata kunci ini dipilih yang kira-kira kata-kata sangat menjual dari posisi dia yang dia lamar, gitu loh Kak. Misal, dia melamar tentang sales. Nah, pengalaman sales sekian tahun itu bisa di bold, ditemin aja, di bold, gitu ya. Nanti kalau kita baca tuh kayak, dia pernah pengalaman nih, kayak catching gitu Kak, ya, gitu. Nanti kita belajar banyak keyword. Coba lagi Kak. Nah, CV. Nah, ini saya sebut anatomi CV. Bagian-bagian penting dari kurikulum vitae. Yang pertama, personality. Nah, jadi gini, ini kan ada yang sudah bekerja ya Kak ya, teman-teman di sini ya. Ada yang masih kerja, ada yang masih sekolah gitu ya. Ada yang kerja. Sebenarnya anatomi CV. Betul. Nah, anatomi CV ini sebenarnya ya teman-teman, ada dua jenis yang berbeda. Untuk yang baru lulus sama yang sudah bekerja. Ya, kalau sudah bekerja biasanya itu cuma kayak nama, alamat dulu, ya nanti itu dia punya pengalaman kerja itu paling atas. Biasanya yang terbaru yang paling atas. Ya, nanti baru mengecil ke yang berikutnya. Sebentar. Anak saya nyalain TV nanti takutnya ribut. Terus yang kedua, kalau untuk yang belum berpengalaman, baru lulus, benar, personality dulu, ya, yang nama, alamat, segala macam. Kemudian ada pendidikan. Yang ketiga Kak, job experience kalau nggak salah ya. Nah, cuma begini, teman-teman mungkin udah sering baca template CV ya. Ada beberapa template CV yang sudah banyak ya Kak Rizky ya. Kalau saya sering pakai Canva, ya, mungkin teman-teman lain punya program lain. Tapi biasanya menurut saya sih yang paling penting ya teman-teman, jangan kebanyakan kayak logo-logo, jangan kebanyakan kayak bagan, bintang, bulat-bulat, jangan, ya. Tetap konten, karena CV tidak boleh lebih dari 2 halaman maksimal. Kenapa? Karena kami ini rekruter kalau baca yang namanya lamaran berdasarkan data statistik itu nggak nyampe 5 menit ya, karena yang kita baca tuh banyak banget. Nah, kalau misalnya bisa bikin CV 2 halaman tapi menarik, itu kontennya dapet, kita pasti ngerti kok gitu ya. Nah, sekarang kejadian itu loh Kak, bentuknya tuh kayak dibagi 2 gitu, jadi tengah agak bagi 2 gitu ya. Ada yang gede, nanti pikirannya kecil gitu, kolom kecil gitu. Benar kan ya? Nanti ada warna, dibedain warnanya. Nggak apa-apa. Nah, yang kiri ini isinya tentang personality kita. Segala hal yang berhubungan personality, berhubungan dengan pendidikan, monggo taruh di sini. Nanti di sininya yang pengalaman kerja. Itu kalau yang sudah berpengalaman ya Kak. Nah, gimana Bu kalau yang belum berpengalaman? Nggak apa-apa, mau bentuknya jadi satu. Kan materinya lebih kecil, lebih sedikit. Kecuali yang anak fresh graduate yang kebanyakan ini Kak, kebanyakan training sama kebanyakan aktivitas. Nah gitu ya. Sekarang nanya nih waktu itu, Bu Catherine, kita kan baru lulus kerja, baru lulus kuliah, belum punya lowongan kerja, belum pernah kerja, belum punya pengalaman. Pertanyaan saya, yang disebut dengan PKL itu pengalaman kerja bukan? Pengalaman, dicatat ya. Iya, harus dicatat. Perusahaannya apa, kalian PKL-nya sebagai apa, pekerjaan sama PKL yang ditugaskan itu apa. Oke. Kedua, yang namanya kegiatan organisasi, misalnya jadi pengurus ya, atau ikut event-event atau apa, panitia, itu kerja bukan? Kerja. Jangan lupa itu juga wajib dicatat. Jadi kalau dibilang anak fresh graduate belum punya pengalaman kerja, saya juga nggak sampai ke sana kepikiran. Enggak lah ya, kalian tetap kuliah kerja gitu. Yang penting aktif lah. Selama kuliah itu harus aktif.
Jangan cuman kayak bapak-bapak ya, datang duduk diam pulang gitu, datang duduk diam pulang, jangan. Datang duduk diam aktif, ya. Ikut banyak kegiatan. Contoh begini Kak, saya sering ajarkan teman-teman di kampus itu bikin klub sama teman-temannya, katakan 4 orang, 5 orang, bikin aja klub bahasa Inggris. Nanti satu hari misalnya di antara Senin sampai Jumat, apa hari Jumat kayak gitu ya, English Day. Kalian ketemuan ngobrolin bahasa Inggris, belajar ya, bedah film kayak bedah buku, bedah lagu gitu ya. Silahkan, yang penting belajar bahasa Inggris. Kapan-kapan saya ajarin deh tipsnya belajar bahasa Inggris kayak gimana. Yes. Karena saya bisa bahasa Inggris tanpa kursus. Saya nggak pernah kursus Kak, tapi saya bisa berbahasa Inggris. Nah, kemudian balik ke CV tadi, kita balik ke personality ya. Kenapa sih nama itu kayak gimana sih Bu Catherine? Nama harus pakai KTP, nama sesuai KTP ya, nama sesuai KTP. Kalau kolomnya nggak cukup atau ini ya disingkat paling belakang nggak apa-apa. Kayak saya kan Catherine Ika Dewi Christian Dini, itu bisa kalau ngisi formulir nggak cukup tuh. Jadi saya bikin Catherine Ika Dewi cek gitu ya. Nah, kenapa? Namanya harus sama ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita input data karyawan nggak bisa gitu. Suara aku hilang nggak Kak? Dengeran kan? Kedengeran. Ya. Kaget. Alamat alamat. Tadi nanya begini, Buket, alamat kita yang benar alamat mana yang ditaruh? Alamat KTP atau alamat saat ini saya berada di mana? Alamat saat ini di mana kalian berada? Ya. Jadi misal gini Kak Rizky, anak Medan, datang dari Medan, udah ngekos di Bekasi. Ya udah alamat kosnya. Gitu, ya. Walaupun nanti KTP-nya yang diberikan KTP Medan, enggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena begini Kak, kejadiannya kita rekruter nih, misal saya ada posisi di Jakarta, saya dapat CV, alamatnya Medan, gitu kan, saya nggak panggil nih orang. Kenapa? Saya bilang sama teman saya, nggak usah dipanggil, anaknya tinggal di Medan kok, gitu ya. Tapi kalau padahal si anak tersebut ternyata udah tinggal di Kuningan Kak, gitu. Nah, jadi mendingan ada alamat yang diberikan, alamat di mana pelamar berada, sehingga ketika kita punya posisi di mana kita tahu orangnya di situ apa enggak gitu ya. Kemudian tempat tanggal lahir wajib kita tahu ya. Kemudian foto. Nah, banyak yang tanya begini, Bu, foto itu yang benar kayak gimana? Sebenarnya sekarang sih foto udah bebas nih Kak Rizky ya, udah bebas merdeka gitu loh. Yang penting jangan pakai foto kamera jahat ya Kak ya. Yeah. Jangan pakai kamera jahat. Kamera jahatnya banyak banget sekarang Kak, jahat banget ya kamera. Dari yang besar dari kecil ada aja. Udah, jadi pakai foto yang memang seadanya kamu gitu. Kalau nggak sempat ke studio ya sudahlah foto di belakang tembok foto gitu. Nanti temboknya bersih ya, jangan ada gantungan kayak jelas. Bajunya sopan, yang pakai baju berenang. Ada soalnya kalian pernah kirim. Serius pernah ada yang kirim ke saya pakai baju, saya juga bingung baju berenang. Nah, jadi baju yang sopan kita sebut apa ya? Kalau kita bilang casual nanti dianggapnya kaos, jangan kaos lah, kemeja aja biasa. Ya, kalau perempuan kan banyak ya blus-blus kantoran, office look lah ya Kak ya, kita sebut ya office look. Nah, tinggi dan berat badan, biasanya gini ya teman-teman, kalau memang itu ke BUMN atau perusahaan negara atau apa, biasanya memang ditanyakan sih tinggi dan berat badan. Apapun itu gitu, tapi nggak apa-apa lah dicantumkan tingginya aja dulu. Beratnya belakangannya kadang-kadang nyebut berat agak berat sih Pak, saya juga berat belakangan aja. Nah terus ada yang nanya gini, Buket yang benar itu kalau foto di studio sering banget belakangnya itu warna apa ya? Benar nggak Kak? Suka banyak yang nanya kayak gitu tuh. Ya, benar. Saran saya kalau kalian di foto studio, saran saya putih aja, putih. Kenapa putih? Itu jika foto itu jadi kelihatan bersih gitu loh Kak. Fotonya kelihatan bersih, kelihatan bersahaja orangnya ya. Bikin perasaan nyaman. Kalau di foto pakai warna putih nyaman, orang yang melihatnya juga nyaman. Nanti kalau ternyata perintah dari sananya harus warna ini, perasaan saya dulu saya di BUMN nggak ada tuh Kak,
nyuruh-nyuruh sampai berwarna-warni kayak gitu. Belum ada sih gitu ya. Tapi nggak apa, itu terserah kalian. Nanti tergantung tempat yang kalian lamarnya, dicari tahu. Pendidikan tolong ya dalam CV, tolong banget jangan tulis pendidikan TK-mu di situ, SD jangan, SMP nggak usah, ya nggak penting juga. Yang kita pentingkan terakhir, baik itu SMA, itu D3 atau S1. Tapi memang ada nih Kak, beberapa klien saya dulu gini Kak, dia mau lulusan S1 apa, tapi maunya SMA-nya IPA atau IPS, suka begitu Kak? Ada kayak gitu, tapi itu nanti tambahan aja. Basically dalam CV itu adalah pendidikan terakhir. Nah, waktu ditulis pendidikan terakhir, jangan lupa nama sekolahnya apa, jurusan kalau ada jurusan ya, kalau SMK atau apa kan ada jurusan. Terus kalau SMA ya IPA IPS-nya. Terus kalau memang di kampus jangan lupa jurusan fakultasnya apa ya. Kalau perlu juga apa sih namanya Kak, IPK ya. Kalau saya bisa GPA, IPK-nya disebut. Jangan lupa juga kota di mana kampus itu berada. Kenapa Kak? Karena gini teman-teman, kan nanti alamatnya kelihatan. Misalnya tadi ya anak Medan, terus ternyata kuliahnya di Bandung, gitu kan? Ya anak canggih ya, anak Medan kuliahnya di Bandung. Wah, dia pemberani dong. Berarti orangnya risk taker Kak. Berarti orangnya berani keluar dari zona nyaman, gitu ya. Jangan lupa kampus lokasinya disebut. Terus kegiatan organisasi disebut, kamu ikut organisasi apa. Tapi kalau kamu bukan pengurus nggak usah lah ya. Contoh gini, OSIS, ya udah pasti lah ya, masuk SMA SMK pasti OSIS, ya nggak sih? Anggota kan, anggota OSIS, anggota HIMA itu kan karena masuk memang kuliah kan Kak, bener kan? Betul. Tapi kalau pengurus beda, pengurus OSIS sebagai apa? Gitu. Karena gini Kak, ada kemarin klien-klien yang gitu-gitu ya. Saya tuh biasanya cari anak-anak yang memang aktif di organisasi. Biasa gitu, aktif organisasinya. Kemudian, sudah berpengalaman kerja, kalau sudah pengalaman kerja, jangan lupa disebut nama perusahaannya. Ya, nama perusahaannya jawabnya. Posisinya apa, tulis tanggung jawab apa. Nah, misalnya saya kemarin nemu ada yang, misalnya disebut nih, apa Indomaret, apa Maret, ataupun apa sebutin Indomaret, di mana, ya kan, pokoknya di mana, berapa lama kerjanya, sebagai apa, tugasnya ngapain. Kalau saya pikir-pikir ya Kak Rizky, orang kerja di Indomaret itu udah canggih-canggih ya, bisa ngapalin segitu banyak barang, saya bingung. Iya kan, gimana coba? Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan pekerjaan itu, apapun itu saya sangat menghargainya, karena belum tentu saya bisa ngerjain pekerjaan itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa tanggal, bulan, tahun bekerja. Kalau lupa tanggal nggak apa-apa deh, bulan dan tahun ya. Karena begini, takutnya ditulisnya 9 tahun 18 sampai 2019. Cuma 2 tahun. 2 bulan, kita pikir 1 tahun. Ya. Nah, jadi tulis bulan dan tahun bekerja. Achievement, nah disebut dengan achievement itu adalah sesuatu yang hasil yang kamu lakukan selama kamu bekerja. Silakan dicari apa, nanti disusun sendiri kalimatnya. Untuk kemampuan, jangan lupa kalian bahasa komputer dan yang lainnya. Ya, itulah anatomi CV 4 ini penting. Di pengalaman kerja jangan lupa job description-nya, kotak tempat kerja, perusahaan dan yang lainnya. Coba Kak, balik lagi Kak. Kita geser Kak. Kok saya jadi pengen gini ya? Oke, CV sama lah, hampir sama dengan surat lamaran. Bahasanya, font yang digunakan yang gampang aja, ya, yang gampang dibaca. Arial, Century Gothic, segala macam. Terus fontnya berwarna hitam. Tanda bacanya yang konsisten. Kalau bulat ya bulat, jangan di atas bulat, di bawah segitiga, di samping kiri minus atau centreng, ya ada aja, jangan satu aja ya. Kemudian tidak menggunakan diagram atau chart karena mempengaruhi layout. Tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah bikin CV, jangan kebanyakan diagram ya. Jadinya nanti CV-nya kepenuhan, kontennya nggak dapat. Terus gunakan keyword. Nah, keyword ini penting Kak. Nanti kapan-kapan tuh perlu dibahas sih. Apa sih yang disebut dengan keyword di dalam lamaran dan CV. Siap. Tidak bergambar, tidak berbau ya. Tapi begini ya teman-teman,
apa yang saya ajarkan adalah untuk posisi yang non kreatif. Artinya begini, kayak contoh orang desain visual design ya, desainer, pokoknya orang-orang yang membutuhkan kreativitas tingkat tinggi seperti itu, jangan malah terlalu rapi begini, semakin berantakan maka semakin seru, gitu loh Kak. Jadi kalau dulu teman-teman arsitek kalau melamar ke saya, mereka melampirkan portfolionya, biasanya begitu, portfolio gambar-gambar mereka ya, foto-foto yang mereka berikan. Tapi kalau ada juga dulu saya cari visual design, mereka kirimin saya CV bentuknya lucu-lucu. Ada yang bulat kayak bola, ada yang bentuknya kayak kayak cubo gitu ya, kayak kaleng kayak gitu. Tergantung kreativitas mereka. Oke, kita balik yang polos-polosnya dulu ya. Warna kertas tetap putih atau krem muda ya, tak apa. Kalau pakai kertas ini, kalau kita udah nggak pakai kertas kali ya, pakai ya sudah digital ya, biasa aja. Pastikan semua info benar ya, jangan ada yang salah. Masukkan special skill sesuai dengan kebutuhan. Ini hati-hati dengan spelling ya. Kalau pakai bahasa Inggris, pakai Google, Google Translate itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah juga. Jadi apa adanya dia kan, jadi jangan terlalu bersandar kepada Google Translate juga. Ini CV-nya, saya posisi yang lama, jangan lupa cipin sama lain, tadi saya sudah bicarakan. Oke. Nextnya Kak, habis ya? Atau enggak, masih ada interview ya Kak? Coba Kak geser lagi Kak. Ini bisa geser sendiri nggak? Bisa. Nah, oke. Stop dulu Kak. Jadi gini, teman-teman sudah kirim surat lamaran, sudah kirim CV-nya, ternyata alhamdulillah dipanggil interview ya. Jangan lupa waktu dipanggil interview jangan panik ya, jangan kaget terus grogi, malah nanti jadi lupa. Contoh begini, misal saya ditelepon nih, Catherine, besok datang ya di interview di kantor kami, kita kantornya dari PT ABC. Oh ya Bu, baik, terima kasih Bu, ya jangan lupa yang bawa dokumennya. Iya Bu, siap Bu. Langsung senengnya, girangnya mati, ditutup, jepret, teleponnya ditutup. Begitu ditutup baru mikir, ABC itu kantornya di mana ya? Besok saya ketemu sama siapa ya? Jam pakai apa ya? Saya pakai apa? Benar nggak? Betul. Ya, jadi jangan panik, tenang. Begitu terima telepon, angkat, oke, mulai relax. Iya Bu, ya terima kasih, dari perusahaan apa Bu? Oh ya baik, jangan begini ya Bu, diulang lagi. Ketemu dengan siapa Bu nanti? Seperti itu. Ya, ada yang perlu saya bawa Ibu? Jangan lupa ditanyakan. Hal-hal seperti itu perlu ditanyakan. Nah, kemudian setelah sudah dapat info, pra-interview. Jangan lupa ya teman-teman, belajar. Mulai lagi penelitian lagi, riset lagi, selidiki perusahaan dan latar belakang bisnisnya itu kayak apa. Ya, nanti bertemu dengan siapa. Kalau udah tahu namanya nih seru nih Kak. Saya pernah dulu ngajarin temen, kamu kalau dipanggil interview, udah tahu namanya yang mau interview, cari aja di LinkedIn orangnya kayak gimana. Kenapa? Kalau kita sudah tahu wajah orang yang kita temui, kita akan jauh lebih tenang. Nggak begitu gugup sebenarnya. Benar nggak Kak? Betul. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cari tahu kayak perusahaannya, cari tahu interviewernya, terus nyari tahu jangan maksa ya. Nanti kalau maksa kabur deh. Terus bawa apa tadi ya, di mana dan jam berapa, dokumen jangan lupa disiapkan. Oh ya, untuk dokumen pastikan ditanya ya teman-teman, bawa yang asli atau fotokopi. Kalau bawa yang asli, hati-hati banget. Takutnya hilang, takutnya jatuh, takutnya kececer, bikinnya lagi riuh ya. Jadi kalau boleh bawa kopinya aja. Terus jangan lupa tepat waktu. Kalau takut, tempatnya kita pernah begini kali waktu saya masih muda zaman dulu ya. Saya di interview di Cakung Cilincing. Seumur umur saya nggak tahu Cakung Cilincing itu di mana. Ya, kantornya ini di mana saya nggak tahu gitu kan. Saya anak Halim pada waktu itu, masih baru-baru lulus itu kan. Akhirnya saya cari tahu. Cuman belum ada Google Map, kalau ada Google nggak enak ya. Jadi sehari sebelum saya interview, saya main ke Cakung Cilincing. Saya cari dulu naik apa gitu kan, saya catetin. Oh nanti saya naik ini, oh nanti naik ini. Lihat lagi kantornya kayak gimana, oh di sini. Di feelingnya tuh udah nyaman waktu berangkatnya besok. Nggak grogi lagi, nggak gugup lagi, ya. Gitu. Terus
HP matikan. Kalau di interview, matikan. Oh ya, kalau lagi menunggu, ternyata kalian diantar sama ayang bebek ya, atau pasangan, ataupun orang tua, jangan dibawa masuk ya. Suruh mereka menunggu di luar. Jangan dibawa masuk ke ruang tunggu interview ya teman-teman. Nanti dianggapnya begini, kok anaknya belum dewasa ya, gini aja dianterin. Gitu kan? Kok pakai dianterin ya? Itu kita tuh yang tahu langsung interview langsung info gitu. Kok gini, kok gitu gitu. Jangan. Suruh mereka tunggu di tempat lain, tempat yang lebih nyaman ya. Kemudian jaga sikap dan bahasa tubuh sama menunggu. Contoh gini ya teman-teman, lagi di ruang tunggu jangan yang mungkin main game ya. Namanya main game kadang-kadang pakai suara nggak sih? Ya kan? Wah, ribut ngomong-ngomong sendiri. Kalau ada CCTV gimana? Kalau ada orang yang lihat ya. Ini pernah kejadian begini Kak Rizky, saya interview orang. Terus sudah selesai interview, saya ngomong sama resepsionis saya, wah, kalian bilang ya, udah, orang keren, gue demen banget tadi interviewnya bagus dia gini-gini. Terus resepsionis saya bilang, serius Bu, orang duduknya aja kecicilan kayak gitu, perempuan nih, ini kita ngomongin perempuan. Kamu ini kepawanya kayak nenek sihir lah, apa gitu kan. Ya ngomong resepsionisnya, serius? Iya, waduh. Ada posisi yang mau saya tawarkan itu resepsionis di kantor Kementerian Perhubungan gitu. Jadi saya langsung mikir enggak deh, kayaknya saya mesti melakukan review lagi gitu. Ya hati-hati di ruang tunggu itu jangan salah. Sekarang CCTV banyak ya Kak ya, CCTV. Kita juga minta tanya ke teman-teman yang di depan yang lihat mereka apa yang lainnya. Oke. Ternyata datanglah interview itu. Coba Kak puten Kak yang kedua Kak diklik yang interviewnya. Tolong Kak Rizky diklik. Nah, Kak yang ini Kak. Jadi tunjukkan kepercayaan diri. Nah jadi ini Kak Rizky, kadang-kadang teman-teman nih ya kalau masuk ke ruang interview tuh takut kan, grogi ya. Makanya saya tuh sering banget ngajak orang interview itu di kafe sih Kak. Itu alasannya. Titik 2, misalnya Anda bisa Python, tulis Python, Mak misalnya apa sih Kak, biasanya C++ misalnya gitu ya, atau React, terserah gitu, tapi tulis di situ, gitu. Terus itu email ya, jangan lupa subjeknya seperti itu, atau pengalaman, silakan yang bukan IT ya, tapi jangan panjang-panjang, singkat, padat, tapi eye-catching gitu loh Kak, jadi kita kalau ngeliatin, ada orang cepat nih, klik bisa ya, klik. Udah diklik aja, alhamdulillah sehari kita terima CV bisa 500-600 tuh. Benar nggak sih? Betul. Ya kan Kak? Betul Kak. Bayangin kok kalian itu. Kemarin aja nih Kak, saya iseng ya, buka di Jobstreet. Saya liatin kan teman saya ngirim lamaran, saya bantuin dia, saya lihat, bro, ini yang ngirim lamaran ke sini 1.200 orang, saya bilang gitu kan. Kok tahu? Ini di Jobstreet. Di Jobstreet itu ada, kalau kita punya My Jobstreet itu akan kelihatan kok. Yang kita sudah lamar gitu kan akan kelihatan Kak. Bayangkan Anda kirim jadi sekian orang ini kan gimana coba? Itu lewat email ya. Nah yang kedua, kalau kita kirimnya lewat portal sudah ya, Jobstreet, Jobstreet, LinkedIn atau whatever, jangan lupa kita harus bikin profiling yang menarik. Kan suka ada kayak apa sih sebutannya kan kayak kata-kata awal gitu ya Kak ya, itu diisi kolomnya buat itu nilai jual kalian ya, itu buat nilai jual kalian. Kemudian yang ketiga, kalau pakai hard copy, nah kalau pakai hard copy gimana Bu? Jadi gini, kalau di hard copy kan kita kalau kita bikin kepada yang terhormat bla 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 kan di sini ya Kak, misalnya ini amplop nih, misal amplop ya, kan di sini nih kepada yang terhormat siapa gitu kan. Kalau mau copy jangan lupa ambil post-it, tuliskan di sini kelebihan Anda apa saja, tempel di sini solasi. Jadi kenapa saya taruh begini? Ini akan eye catching banget. Belum dibuka ya, kita udah tahu kualifikasi Anda di sini. Oke? Nah, untuk biar sama di dalam dibuat yang sama. Ini kan surat lamaran misalnya. Ini kan surat lamaran. Jangan lupa ditempel di sininya. Atau di bawah boleh. Terserah mau di atas nggak apa-apa. Ini nanti ada kepada yang terhormat. Ini boleh. Sini nggak apa-apa.
untuk menyamakan yang di depan. Ini sangat membantu kita baca cepat soalnya. Gitu, ya. Maka tadi kembali ke awal saya bilang, kalian harus tahu kekuatan kalian apa, kelebihan kalian apa, yang bisa diberikan kepada perusahaan tersebut. Ya, nah itu jadi sistem kirimnya juga itu perlu diperhatikan gitu Kak. Jadi jangan sampai kita udah kirim ngomong waktu nggak ada yang perhatiin gitu, nggak ada yang baca bahkan CV kita. Ya, nah terus dokumennya apa aja yang dikirimkan terus diinget-inget tuh kalau pakai paket. Email juga sama, ya, memo kecil semacam dah. Oke, jadi next Kak. Nextnya coba Kak, pindah lagi slide-nya. Jadi kalau udah habis ya. Udah habis. Jadi udah habis ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau mau melamar kerja, akhirnya ya itulah yang harus diikutin. Jadi baca iklannya harus benar, jangan sampai salah. Terus yang kedua juga jangan sampai juga bikin surat lamarannya tidak terlalu menjual gitu Kak ya. Harus bisa tuh. Nah, nanti kapan-kapan lah Kak ya kalau udah corona udah hilang, boleh tuh Kak kita bikin workshop 1 hari, bawa deh laptop kalian masing-masing, kita bikin tuh surat lamaran dan CV. Saya pernah bikin kayak gitu Kak di Semarang dulu ya. Di Semarang jadi sebelum training itu Kak, anak-anak peserta mengirimkan surat lamaran dan CV-nya ke saya. Gitu. Jadi saya baca dulu, saya review dulu satu-satu. Nah, nanti baru saya jelaskan. Nah, kita latihan dalam 1 hari itu. Setiap anak sudah bawa laptopnya masing-masing. Seru loh. Jadi begitu acara selesai, mereka udah punya sendiri CV yang bagus sama surat lamaran. Kayak gitu Kak. Jadi mungkin itu dulu Kak ya, sembari kita tunggu teman-teman yang mau tanya. Tunggu siapa yang mau tanya. Ada yang kurang jelas atau gimana? Atau ada yang penasaran? Luar biasa sekali nih Kak nih penjelasannya. Saya aja jadi pengen ngelamar kerja lagi. Ya, yang bertanya silakan. Kayaknya sudah ada satu deh CV-nya di saya. Gak tahu itu CV-nya menarik apa enggak tuh Kak. Aduh. Jadi sebenarnya Kakek. Kita bahas Kak. Siap. Jadi sebenarnya Kakek nyari kerja itu nggak sulit ya kalau kita tahu memang tips dan triksnya dari awal ya Kak ya. Ya betul itu maksud saya. Jadi makanya saya selalu bilang jangan takut cari kerja, jangan bilang cari kerja itu susah, enggak sih. Sebenarnya gini Kak, prinsipnya kalau menurut saya ya, saya juga dulu pelamar, saya juga masih melamar kok sekarang gitu. Artinya bahwa tidak ada kata gagal dalam mencari kerja. Yang ada adalah belum sesuai, gitu aja. Jadi belum sesuai nih Kak. Ya kan Kak, gitu. Jadi karena kita kan rekruter ini mencari yang sesuai kan Kak, karakter orangnya, pengalamannya, kemampuannya, sama pekerjaan yang kita cari nih. Kita harus masukkan gini kan gitu. Kalau nggak cocok nanti mentok dong kemana-mana gitu kan. Jadi sama lah kayak bikin program ya Kak ya. Kalau programnya belum fit in ya kan. Nah, akhirnya bak sana sini, bak sana berantem juga akhirnya ya kan. Jadi jadi kalau misalnya teman-teman mau cari kerja, ayo semangat, jangan takut, apalagi sekarang, wah Bu, nih kemarin gini Kak, teman-teman tuh pada bahas di beberapa komunitas ke saya gitu ya, bukan sekarang rekrutmen lagi turun ya gitu, nggak ada rekrutmen bisnis ibu, saya bilang bisnis saya mulai jatuh, tak apa-apa rekrutmen, kenapa? Tapi bukan berarti rekrutmen itu tidak berjalan, di tiap perusahaan tetap ada lowongan kok Kak. Betul. Ya kan? Betul. Cuman mereka melakukan sendiri gitu loh Kak. Betul. Mereka nggak perlu nggak dulu deh, gue lagi tight money policy. Sekarang lagi penghematan mereka. Jadi mereka berusaha sendiri. Tapi loker itu nggak pernah kosong. Selalu ada kok. Banyak banget itu di Telegram, saya ikut beberapa grup. Ada aja gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya Kak ya. Tapi tetap hati-hati ya teman-teman. Telegram, WhatsApp itu gampang banget di-share iklan-iklan lowongan kerja. Tapi baca dengan detail. Ya. Kadang-kadang itu ini Kak, lowongan lama masukin lagi gitu kan.
Kapan itu kemarin teman-teman saya kirim di komunitas ngambil dari LinkedIn, Kak. Waktu mereka kirim linknya, saya klik gitu kan. Terus saya baca, saya bilang, itu ada kata-katanya kok, iklan ini sudah tutup kok, advertise has been closed gitu. Jadi kita Jadi memang kenapa di-share? teliti juga ya Kak, jangan karena kita butuh kerja, terus ada informasi lowongan kerja, kita langsung apa namanya ngelamar begitu. Iya, Ngelamar juga perlu effort kan, effort, biaya, energi gitu kan. Ketelitian. benar. Ada yang mau nanya nih Kak nih. Jadi mana itu? Silahkan. Silakan. Kita persilahkan dulu boleh ya Kak ya. Siti silakan Siti, katanya mau nanya nih Siti. Mangga. Oh, Siti, Siti. coba tes dulu Siti. Tadi Siti mengacungkan tangan ingin bertanya. Halo? Siti bisa dengar suara saya Siti? Atau kayaknya masih ada masalah di sound. Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya silahkan di sini. Kan banyak teman-teman yang masih sekolah, yang ada yang kuliah juga. Oh iya, ada RH Rahab. Ya silakan. Dibuka mic-nya silakan bertanya ke Kak Catherine. Sok, mangga. Iya, silakan. Perkenalkan dulu ya, namanya siapa? RH Rahab. Mangga. Halo, Kak. Atau kalau misalnya ada kesulitan di apa namanya? Teman-teman ada kesulitan di sounds, boleh pertanyaannya lewat chat, nanti saya wakilin untuk tanya ke Kak Catherine. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Tadi ada 2 orang yang sudah raise hand ingin bertanya. Cuman mungkin ada masalah di sound ya, Kak. Tapi suaranya nggak kedengeran. Oh ya Kak, silahkan. Kak siapa namanya Kak? Mangga, Kak RH Rahab. Ya silahkan. Oh iya, oke. Tante Catherine, apa kabar? Kabar baik. Oke, Kak Rizky, thank you. Aku sebenarnya pengen nimbrung juga sih tadi. Keren sekali presentasi dari Tante Catherine. Anyway, pengen ini aja sih Tante, ke teman-teman yang sedang mencari pekerjaan saat ini lebih kalau boleh nih saya ngasih tambahan sedikit ya. Oh boleh. Kayak boleh ya Tante. Kayak yang pertama tuh please kalau advertisement-nya itu atau iklan lowongannya nggak meminta dokumen yang dipersyaratkan, jangan dikirim kayak banyak orang mengirimkan seperti NPWP-nya dikirim, KTP-nya dikirim, ijazahnya dikirim. Aduh, jangan deh please gitu. Kalau memang nggak diminta apa-apa, CV-nya aja yang dikirim sama foto, itu cukup. I mean, ya karena kalaupun mereka nanti membutuhkan ketika kan ada pemberkasan, which is it's very security for your data sih sebenarnya, karena kan mostly Indonesia belum menggunakan GDPR kayak pengaturan seperti pengelolaan data di Europe seperti itu. Tapi saya percaya sih rekruter Indonesia tuh sangat menyimpan data pelamarnya, tapi it's better kita lebih ke ya preventif lah ya, jangan mengirimkan data-data kayak NPWP, KTP dan lain-lain seperti itu. Menurut saya jangan dulu deh untuk tahapan kirim aplikasi tuh, jangan kirim itu dulu. Menurut saya sih gitu. Oh, sama ya. Jika boleh kasih tips. Halo. Iya Tante. Iya Tante. Iya boleh. Boleh ya Tante. Yang kedua, kalau memang kirim di cover letter itu, teman-teman yang lain itu boleh sih attach CV-nya tadi itu, kemudian udah ada cover letter yang oke, sesuai dengan penjabarannya Tante Catherine. Tapi kalau saya boleh kasih tips, di bawah itu kalau teman-teman sudah punya akun LinkedIn, boleh disisipkan atau boleh dibuat linknya di bawah. Ketika nanti recruiter tidak sempat untuk nge-download yang namanya CV Anda, dia
which is kalau dia sudah mengklik link tersebut berarti automatically kita yang punya akun LinkedIn bisa kadang melihat, oke, saya sudah diintip sama orang rekruter loh gitu loh. Kalaupun contoh nih saya rekruternya, saya punya akun premium ya, tapi kadang kan saya memprivasi, saya nggak kelihatan sama orang lain yang saya lagi nge-view Anda gitu sebagai pelamar. Tapi which is itu ada kok notisnya someone has view your profile gitu. Jadi ada indikasi kalau oke, berarti lamaran saya sudah dibaca sama rekruternya, sudah diintip gitu. Beda lain hal kalau cuma attachment kita nggak tahu tuh, tidak ada notifikasi dari email kalau rekruter sudah nge-view atau sudah nge-download yang namanya CV kita, which is itu salah satu trik sih bahwa oke, berarti lamaranku tuh udah lumayan diintip loh sama Tante Catherine as a rekruternya, kayak gitu-gitu sih. Itu sih yang Makasih Kak lo nih udah tambah. Dan juga dikasih tips. Om Ramadi ini, Rizky, Om Ramadi ini juga headhunter canggih ini dia nih. Oh, Aduh, saya harus banyak belajar dari Tante Catherine. Saya lihat tadi di Telegram terus ada semacam webinar, saya harus nyolong ilmunya Tante Catherine nih, makanya saya join. silakan dicolong Om, boleh. Ya gitu. Jadi memang kembali ke tadi tambahan buat Om Rahmat bahwa LinkedIn ya, kadang-kadang gini Kak Rizky, teman-teman yang masih pada baru fresh graduate masih takut bikin LinkedIn. Padahal sebenarnya sekarang LinkedIn itu sudah sangat bagus sekali bahkan untuk fresh graduates gitu. Yang penting teman-teman fresh graduate itu tahu bahwa LinkedIn itu nggak sama Facebook dan Instagram. Jadi isinya juga harus hati-hati. Ya, itu profesional banget gitu. Foto dipilih, bahasa juga diatur ya. Jadi biar gampang. Tapi nanti kalau nyari kerja di LinkedIn juga udah banyak banget lowongan kan gitu. betul. Ya, tapi ya gitu sih Om, kalau di LinkedIn itu kudu bahasa Inggrisnya kenceng banget ya. Iya, harus kuat. Iya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain. Siti tadi udah nyala belum tuh Siti? Siti mana Siti? Siti mana suaranya tadi? Siti, halo. Oh, Siti kayaknya udah live deh Kak. Sepertinya ada masalah sama handphonenya. Oh iya, masalah di suara ya. Suara. Tapi Kaket overall semuanya ini apa yang Kaket kasih buat kita nih, buat yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau teman-teman yang fresh graduate yang lagi nih cari pekerjaan, ini nge-empower banget nih, motivasi banget. Jadi istilahnya buat kita tuh apa? Kita tuh tahu gitu ya. Oh, ini ada nih Sony ya, mungkin satu pertanyaan aja ya teman-teman karena sudah jam 17.25. Sebentar lagi kita juga mau. Iya. Enggak, Sony siap-siap ya. Ibriah, silahkan Sonia Ibriah. Mau tanya apa nih ke Kak Catherine? Ibriah. Kayaknya Ibriah aku kenal ya sama Ibriah nih. Iya, kedengaran nih. Iya. Gimana? Mau nanya, tadi itu kan ada pembahasan tentang ini ya. Pergunakan. Kebetulan saya itu udah membuat akun LinkedIn. Terus ada beberapa, mungkin ada 1 atau 2 rekruter kan. Tapi saya sampai sekarang profil LinkedIn saya udah bagus atau belum ya. Soalnya kan kita cuma kayak ngisi yang ada di sana aja, sedangkan penampilan rekruter itu beda gitu. Jadi tahu udah bagus belum itu gimana ya, Bu? Kamu taruh CV? Iya. Ada ya, kan dia suka minta di-uploadkan CV juga ya. Terus itu kan kalau di LinkedIn itu kan ada di atas subjek di atas ya, profil kita ya.
Itu juga perlu diperhatikan. Jadi ya ini sih waktu tersendiri ya untuk bikin LinkedIn sih Kak Rizky ya. Mungkin nanti bisa dibantu Om Rahmat tuh, dia paling jago tuh jualan di LinkedIn. Ya Om Rahmat ya, kita dibantu. Kak Idriah, kamu bisa tanya sama Om Rahmat tuh, dia paling jago menghantar orang. Karena sih Om, kalau yang keren-keren tuh LinkedIn-nya bagus kayak apa tuh, nanti ini aja. Ini kan ada di Indo tuh, di Telkom, Telegram aja. Karena sih memang agak repot sih kalau dijelasin secara detail untuk LinkedIn ya Kak Rizky. Nanti kita buka-buka puasa, panjang banget itu ceritanya. Iya kan? Ya, tapi memang bukan cuma LinkedIn ya Ibri ya. Di Glints ya, Kaliber, ataupun di Bank Hire gitu ya. Itu memang mengisi profil kita mau nggak mau harus ngikutin pola mereka, ya kan? Nah, jadi tiap portal beda gitu loh, tiap sumber itu beda-beda ya. Jadi kalau saran saya ada tuh yang kemarin saya lagi coba apa ya, saya masukin CV saya mau langsung masuk ke CV, malah nabrak sana sini formulirnya mereka yang di dalam. Ini harus hati-hati gitu. Jadi kalau menurut saya itu harus dibahas sendiri-sendiri sih. Nah, Ibu yang mau gampang lah kan ngobrol sama saya, mau Om Rahmat juga dibantu. Ya Kak Rizky kan, atau kapan kita bikin di kelasnya Kak Rizky ini. Kak Rizky nih senternya training ini dia. Apa yang berhubungan dengan IT. Perkenalan ya, nanti aku kenalin sama kamu. Apa penguasa Bekasi IT ya tuh. Gitu. Memang mungkin nanti perlu dibuat kelas sendiri sih Kak, karena teman-teman yang memang sekarang masih kuliah itu juga sudah mulai belajar, sudah tahu bahwa LinkedIn itu sebenarnya dunia buat cari kerja juga kok, bukan buat profesional pada tua ada kerja enggak, tapi untuk yang bisa kok. Itu Ibri ya, gitu. Ibri juga fresh graduate ya. Jadi LinkedIn ini adalah platform. Ada lagi ya, tadi ya. LinkedIn ini adalah platform sosial media untuk kita show up profesional skill kita juga sih sebenarnya ya Kak ya. Lebih baik secara profesional ya Kak ya. Jadi kalau bikin status pun harus hati-hati yang profesional, bukan status yang OTW atau apa galau, jangan di LinkedIn. Dan jangan lupa loh teman-teman, kita rekrut kekinian ini adalah para kaum-kaum kepo. Ya Rahmat ya. Kita selalu kita tuh tinggi banget. Stalker hebat, kita akan stalk semua sosial media kalian. Jadi tolong sosial medianya dijaga baik-baik ya. Jangan yang aneh-aneh. Ya sudah, kalau memang pengen cari kerja ya isinya yang positif. Misalnya lomba apa, atau lagi ngerjain kerjaan apa, atau mungkin lagi volunteer di mana. Silakan gitu. Ya, gitu loh. Jejak digital. Memang harus dijejak. Gak bisa. Jadi setiap sosial media itu beda-beda ya Kak ya. Instagram itu beda tujuannya apa, Twitter apa, bahkan isinya pun waktunya beda-beda ya Kak sebenarnya ya kalau mau jualan ya. Gitu. Itu teman-teman. Kak Ket, terima kasih banyak ilmunya, waktunya. Kita dapat banyak ilmu hari ini, sore ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu offline ya secara langsung ya Kak ya. Ya teman-teman webinar betul. Dengan Donation hari ini. Kalau masih ada yang penasaran, pengen nanya-nanya, DM saya aja Kak di Instagram. Itu tadi ada di chat boleh ya, saya chat ya Kak ya, IG-nya Kak Ket ada. Boleh, silakan. Ket _ Petra. Ya. Saya cek dulu sebenarnya tadi di presentasi juga ada. Iya, saja. Teman-teman saya sudah chat ke semua, nanti bisa teman-teman cek semuanya ya. Ya, silakan. Oke. Kak Ket, terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Sama-sama. Siap. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Ket, terima kasih teman-teman. Sampai nanti setelah pandemi ini kita akan ketemu langsung ya Kak ya, offline. Selamat berbuka puasa. Ya, betul. Seru. Nanti langsung workshop aja Kak, seru kan? Betul. Bawa laptop. Ya.
Sampai ketemu nanti hari kita masih ada materi lagi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita apa namanya? Dengan Kak Indra ya. Sudah belum? Belum Kak. Belum. Nah, belum ya. Ya mudah-mudahan kita sehat semua ya Kak ya. Kita juga pagi ini Amin. Sehat. Penting tetap jaga kesehatan, jaga jarak, stay home ya, stay clean. Takut ya. izin nanti Oke. ini kita rekam, kita upload di YouTube kita ya Kak ya. Gak apa-apa ya. Buat Boleh. Ya. Nanti kirim aja linknya ke saya Kak. siap Kak, pasti dikirim linknya ke channel YouTube-nya. Biar aku subscribe ya. Baru dibuat kok channel YouTube-nya Kak. Baru Iya. beberapa hari lah kita buat. Gitu. Tapi Oke, siap. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Kak Ket. Selamat sore. Selamat Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih. sehat terus Kak Ket. Bye. Baik. Bye.